stage terakhir, kita ke taman belakang. Let's go! Happy Sunday, Merry Christmas kids. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri. Kita mau kasih pujian dan penyembahan kita hari ini yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Good job. Yuk sama-sama kita nyanyiin pujian ini. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven. Wow, sama-sama tepuk tangan. Kita berikan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus lewat nyanyian kita ya. Yuk sama-sama semuanya siap-siap dari awal lagi, oke? Come on. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. Say, wow, heaven and nature sing, and heaven. Sekarang adik-adik sendiri, oke? Oke, come on. Wow, keren. Her King, let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven. Terakhir kali, lebih semangat, come on. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kids, siapa yang percaya kalau sukacita Natal hari ini benar-benar hadir di setiap rumah, boleh lambaikan tangannya. Yes, kakak juga percaya hari ini kita sama-sama bersukacita karena hari Natal. Sekarang kakak mau ajak kalian sama-sama buat nyembah Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik Tuhan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyenangin Tuhan Yesus. Sama-sama katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana. Hosanna
sukacita Natal benar-benar turun di setiap rumah kami. Dan saat ini kami mau diperlengkapi oleh firman-Mu. Berbicara buat setiap kami ya Bapa, yang setiap dengerin firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik, Papa Mama, Shalom. Selamat Hari Natal. Hari di mana keluarga berkumpul dengan penuh sukacita, mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara kalian yang berkumpul bersama saudara-saudara kalian dari luar kota, mungkin datang ke kota Bandung atau ke tempat kalian tinggal. Kalian juga mungkin banyak menghadiri perayaan. Dan kalian juga berkesempatan menikmati berbagai makanan seperti yang ada di gambar ini. Wah, bagaimana rasanya kalau kita bisa menikmati makanan seperti itu setiap hari ya? Adik-adik, di Alkitab ada seorang anak laki-laki yang sebenarnya kaya raya dan terbiasa makan makanan yang enak-enak setiap harinya. Mungkin seperti gambar yang muncul tadi. Tapi karena suatu hal, ia harus meminta-minta makanan. Itu pun ampas-ampas atau sisa-sisa makanan babi. Wah, mengapa bisa demikian ya? Yuk kita ikuti kisahnya. Kisah ini bermula pada saat seorang anak laki-laki yang tinggal bersama dengan kakak laki-laki dan ayahnya. Ia ingin meminta warisan atau kekayaan yang dimiliki ayahnya, seperti yang pernah ayahnya janjikan. Anak ini memerlukan uang yang banyak karena ia mempunyai rencana ingin pergi ke negeri yang jauh. Dia ingin mengejar cita-citanya dan menikmati hidup di sana. Tentu saja ayahnya sangat sedih dan berpikir apa yang kurang aku berikan sehingga anak ini ingin pergi meninggalkan diriku. Dengan berat hati, sang ayah memberikan warisan yang diminta oleh si bungsu. Sang ayah berharap anaknya bisa menggunakan uang sebanyak ini dengan baik. Si bungsu senang sekali, impiannya menjadi nyata. Ia pergi meninggalkan tempat kelahirannya. Setibanya di negeri yang ia tuju, yang pertama-tama ia lakukan adalah belanja. Hore! Ia bisa membelanjakan uangnya untuk barang-barang yang ia sukai. Dia beli baju, sepatu, tas, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Ia senang sekali bisa belanja begitu banyak barang, walaupun sebenarnya ia tidak membutuhkan barang-barang sebanyak itu. Hidupnya sangat boros, berfoya-foya setiap harinya. Ia tidak memikirkan bahwa dengan gaya hidup yang demikian, uangnya akan cepat habis. Ia juga menginap di hotel yang mahal. Dan tanpa sadar, uang yang dimilikinya ternyata habis adik-adik. Ia tidak dapat membayar biaya hotel tempat ia menginap. Apa yang terjadi? Dia diusir oleh pemilik penginapan dan kehidupannya berubah drastis sejak saat itu adik-adik. Uangnya sudah habis. Dia tidak punya tempat untuk tinggal. Si bungsu ini mau tidak mau harus bekerja. Pekerjaan yang bisa ia lakukan saat itu adalah memberi makanan ternak babi. Ya, kehidupannya sangat berubah dari seseorang yang kaya raya menjadi pegawai di kandang babi. Adik-adik, pada suatu saat dia lapar, bahkan sangat lapar. Tidak ada orang yang peduli. Saking laparnya, dia bermaksud meminta ampas atau sisa makanan babi. Tetapi tidak ada orang yang memberikannya kepadanya. Hidupnya sangat menderita adik-adik. Pada saat itulah ia teringat rumah ayahnya. Dia menyadari di rumah ayahnya begitu banyak makanan berlimpah. Dan para pegawai yang bekerja di sana bisa makan sepuasnya. Ia sedih melihat keadaan dirinya yang kelaparan saat itu. Si bungsu rindu rumahnya adik-adik. Ia ingin kembali ke rumah ayahnya. Tapi ia sadar bahwa kesalahannya sudah terlalu banyak. Ia akan kembali dan meminta ayahnya menerima dirinya sebagai salah satu pegawai saja. Karena ia merasa tidak layak disebut sebagai seorang anak.
Dengan kerinduan yang besar, si bungsu bergegas pulang menuju rumahnya. Lihat, dari jauh ayahnya berlari-lari menyambutnya. Si bungsu merasa sangat bersalah. Di pikirannya, aduh, ayahnya pasti marah. Ia segera meminta maaf akan perbuatannya. Ia sangat menyesal. Ia sudah siap-siap jika saat itu ayahnya akan marah kepadanya. Tapi adik-adik, ternyata ayahnya tidak marah. Ayahnya memeluk bahkan menciumnya dan segera meminta kepada para pegawainya untuk mengadakan pesta menyambut kepulangan anaknya si bungsu. Sampai di rumah, si bungsu tampak berbeda sekali ya adik-adik. Ia terlihat gembira dengan pakaian terbaik pemberian ayahnya dan bukan itu saja, pastinya ia sangat bahagia diterima kembali oleh ayahnya. Di tengah-tengah pesta, sang ayah tiba-tiba tersadar kalau si sulung ternyata tidak ada bersama-sama dengan mereka. Di mana dia ya adik-adik? Oh, ternyata si sulung sedang berada di kebun. Tidak mau ikut berpesta bersama dengan keluarganya. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Si sulung marah. Dia merasa ayahnya tidak menyayanginya seperti si bungsu. Bertahun-tahun ia menjadi anak yang taat kepada ayahnya. Tapi pernahkah ayahnya mengadakan pesta untuknya? Tapi ketika si bungsu kembali setelah bangkrut menghabiskan uang ayahnya, ayahnya malah mengadakan pesta untuknya. Menurutnya ini tidak adil. Dengan penuh kasih, sang ayah menjelaskan bahwa semua yang ayahnya miliki adalah kepunyaan si sulung juga. Kapanpun ia mau, ia bisa mengadakan pesta. Ayahnya menjelaskan bahwa pesta hari ini diadakan karena saudaranya yang hilang telah ditemukan kembali. Untuk itulah kita harus bersukacita dan merayakannya. Adik-adik, Natal mengingatkan kepada kita kerinduan hati Tuhan yang sangat besar untuk setiap manusia diselamatkan. Karena semua manusia telah berdosa dan menjauh dari tujuan Allah menciptakan kita. Sang ayah dalam cerita tadi tetap menyambut bahkan sampai mengadakan pesta untuk menyambut anaknya yang telah sadar dari kesalahannya dan kembali pulang ke rumah. Adik-adik, tahukah bahwa kita semua seringkali seperti si bungsu dan juga seperti si sulung. Masing-masing sudah memiliki warisan tetapi tidak mengerti bagaimana menggunakannya. Si bungsu tidak menghargai warisan pemberian ayahnya. Si sulung tidak menyadari bahwa ia memiliki apa saja yang ayahnya miliki. Kita semua, anak-anak Tuhan, sudah diberikan harta yang berharga atau disebut juga warisan, yaitu berupa firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku yang luar biasa yang menggambarkan hati Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi anak-anaknya. Semua kisah yang tertulis di dalam Alkitab adalah panduan untuk kita menjalani kehidupan ini adik-adik. Ada kisah kepahlawanan, ada kisah pengorbanan, ada kisah sukacita, kisah kegagalan, kesedihan. Semuanya dituliskan untuk memberitahu kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan, bahkan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita sendirian. Adik-adik tahu nggak kenapa ya warisannya bukan berupa harta atau uang yang Tuhan berikan pada setiap kita? Coba dipikirin. Kalau warisannya berupa uang, lama-kelamaan akan habis pastinya ya adik-adik. Warisan berupa firman Allah tidak akan habis dimakan waktu. Dan semua orang bisa menerimanya adik-adik. Jadi tidak akan ada yang iri hati ya. Semua orang bisa menerimanya. Warisan ini yang akan membuat kalian semakin bertumbuh menjadi pribadi yang semakin baik. Lewat menggunakan warisan ini, kalian bisa memilih hal yang benar yang harus dilakukan. Kalian bisa menjadi anak yang menghormati orang tua. Kalian bisa menjadi sahabat yang dapat diandalkan. Pokoknya kalian bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Adik-adik, kita sudah berada di akhir tahun 2022. Ayo adik-adik, semakin menyadari bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Tanpa terkecuali semua mendapatkannya. Tinggal kalian pakai sebaik-baiknya. Ini saatnya buat janji. Kita semua berjanji kembali untuk mau hidup selalu dipimpin oleh firman Tuhan.
dalam Alkitab yang kalian baca setiap hari. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Natal kali ini kami diingatkan. Kami semua anak-anak-Mu sudah menerima warisan yang sangat berharga. Tuhan ampuni kami apabila kami tidak menyadari bahwa Alkitab firman Tuhan yang kami baca itu adalah menjadi sesuatu harta yang tidak ternilai bagi kehidupan kami. Menjadi warisan yang mahal bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami, ajar kami, tolong kami untuk kami bisa menggunakan, memakai warisan besar yang sudah Tuhan beri pada setiap kami. Bantu kami Tuhan, melalui orang tua, melalui guru-guru, melalui kakak-kakak yang ada di sekolah ataupun di kebaktian anak, untuk kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa di saat Natal kami bersuka cita. Walaupun mungkin di antara kami ada yang tidak bisa merayakan dengan meriah, kami merayakan dengan sederhana, tapi kami mengerti bahwa Natal adalah hadiah terindah. Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan begitu rindu untuk kami datang kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah Tuhan buat di tahun ini. Kami mau memasuki tahun yang baru dengan harapan, dengan kekuatan, dengan berkat yang luar biasa yang sudah kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak, jurnalnya sudah selesai. Semua tugasnya udah Gwen selesain dengan baik. Hebat Gwen! Tapi apakah kamu tahu kenapa di stage terakhir tugasnya adalah mengumpulkan jenis-jenis daun ini? Kalau stage pertama, kayaknya Papa lagi ajarin Gwen buat disiplin lewat merapikan mainan Gwen kan? Kalau di stage gudang, Gwen merasa Papa udah prepare semua kebutuhan Gwen. Kok tahu sih? Gwen bakal butuh air minum, masker, tisu basah. Papa hebat deh. Di stage dapur, Papa banyak lindungin Gwen, selalu standby, jagain Gwen dari semua yang bahaya buat Gwen. Tapi untuk stage terakhir ini, apa ya Pak? Disuruh ngumpulin daun-daun ini? Coba lihat Gwen, kalau daun-daun ini ditata dengan baik, sesuai dengan jenisnya dan penjelasannya, Gwen jadi mengerti dengan baik gak? Ini daun apa, dari pohon apa, bentuknya, warnanya, dan lain-lain. Iya Pak. Nah, Papa cuma mau kasih tahu Gwen yang terpenting dari stage terakhir ini. Coba keluarin Alkitabnya. Kehidupan kita pun sebagai anak-anak Tuhan itu bukan kehidupan yang biasa. Bapa di sorga juga sudah menetapkan kehidupan kita dengan sangat teramat baik. Buktinya di dalam firman Tuhan, ada begitu banyak janji-janji Tuhan bagi anak-anaknya. Dan itu yang menyertai kita dan dapat kita terus pegang selama hidup kita. Gwen mengerti ya? Tuhan Yesus, terima kasih atas pemberian yang baik dan yang sempurna yang Tuhan sediakan buat kami. Pakai juga hidup kami jadi berkat buat keluarga, teman, dan saudara, bahkan buat bangsa. Tuhan, terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu di sepanjang tahun ini untuk kami, Opa Niko, dan gereja-Mu. Kami mohon berkat yang terbaik dari-Mu atas kami semua untuk kami memasuki tahun yang akan datang. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.